salah satu kemudahan umat Nabi Muhammad SAW yaitu diberikannya bagi umat Nabi Muhammad husnul khotimah. Bagaimana supaya kita mendapatkan husnul khotimah? Yang pertama adalah istiqomah. Jadi harus ada keistiqomahan. Apa sih istiqomah? Tetap terus menerus di dalam keimanan kepada Allah. Karena iman itu kadang naik, kadang turun. Sebagaimana yang Rasul gambarkan, al-imanu yajidu wa yanqus. Iman itu kadang yajid, naik, ya kadang juga turun. Terasakan oleh kita semua ya. Sementara kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun tetap ya. Bahkan totalitas kita diperintahkan itu, selain total di dalam ajaran, kita diperintahkan total di dalam tempat. Dimanapun kita tetap harus bisa taat kepada Allah, kapanpun kita harus taat kepada Allah, dan juga dalam kondisi apapun tetap diperintahkan untuk taat kepada Allah. Tapi lafaz qalu di sini, berkata di sini, yaitu orang yang memang di lisannya keluar lafaz-lafaz, kemudian lafaz yang keluar lewat lisan itu diteruskan dengan hatinya dengan sebuah keyakinan, dan tahapan berikutnya yaitu dipraktekkan dengan anggota tubuhnya. Rasulullah SAW kan mengatakan, dak kok tomal imani, kalau kita ingin merasakan manisnya iman, man rodiya billahi robba, kita harus ridho Allah sebagai Robnya, sebagai pemeliharanya, sebagai pengaturnya, sebagai zat yang wajib diibadahinya. Terus kalau enggak mengejar husnul khotimah, kita mau lewat apa? Sehingga kalau jujur-jujurnya saya sendiri tanyakan, coba, atau bapak-bapak sendiri tanyakan kepada diri pribadi sambil bercermin, kira-kira saya tuh sampai usia segini 55 tahun, 50 tahun, kira-kira amal baik dan buruk banyakan mana? Kalau belum bisa istiqomah sholat malam, coba istiqomahnya dulu dari berwudu, dawam wudu, nggak pernah putus wudu, coba itu aja yang sederhana. Ya kalau belum bisa tadi dawam tentang sholat malamnya, diawali istiqomah terus menerus, jangan putus wudu, batal wudu lagi, batal wudu lagi, walaupun bukan untuk sholat. Mau tidur wudu. Yang kedua, ketika kita ingin mendapatkan husnul khotimah di ujungnya dalam kebaikan, maka perbaiki lahir dan batin kita. Ini tadi istiqomah, terus tahapan berikutnya ada perbaikan, ada servis diri kita, lahir dan batin, luar dan dalamnya. Semuanya harus kita perbaiki. Bagaimana nih cara memperbaikinya? Kita sadar dulu ya dengan yang sering kita ucapkan, sebagaimana di dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 162. Qul, katakanlah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati, untuk siapa itu teh? Kita di lisan mah mengakui itu di lisan mah. Maka ini ada perbaikan, karena khawatir ketika di lisan udah mengakui kita teh sholatku, ibadahku, hidup matiku untuk Allah, secara prakteknya udah belum hidupku untuk Allah. Khawatir hidupnya untuk keluarganya, hidupnya untuk perusahaannya, hidupnya untuk jabatannya, sehingga bentrok kepentingan Allah dan usaha pun usaha yang diutamakan.
Nah, kalau kondisi seperti itu, perbaiki lagi. Perbaiki lagi lahir kita. Batinnya dari sisi niat. Kita mengatakan sholatku, ibadahku tadi hanya untuk Allah, hidupku, matiku untuk Allah. Sisi batinnya khawatir kita sholatnya itu bukan untuk Allah, tapi kita sholatnya ingin balasan dengan dunia. Kita sholatnya ingin karena manusia. Kita sholatnya karena ingin dilihat. Kita ibadahnya karena ingin didengar. Apa sok dilewat gitu, langsung Fatihah gitu. Tadi kan langsung Fatihah, cenah surat ge jarang, langsung ruku. Sah sholat teh itu ya. Pantesan sholat teh itu berefek dalam kehidupan sehari-hari, cenah dina sholatnya ge korupsi gitu. Nah, untuk mencuri mah itu ya, mencuri sholat mah kata Rasul kan tidak sempurna ruku atau tidak sempurna sujudnya. Sujudnya kayak burung batuk makanan doang. Cok beres itu. Itu kalau di rumah, insya Allah. Kalau berjamaah enggak ya. Nah, bingung imamnya rada lama gitu ya. Jadi pas bangun teh kan malu gitu. Nah, pas di rumah mah kan tasbih nage cenah sakali gitu. Jadi imam kan imamnya 5 kali, makmum bisa 3 kali kan gitu. Ini kalau berjamaah kan imam kata Rasul disunahkan 5 kali supaya makmum bisa mengejar 3 kali. Mun imam 3 kali kan makmumnya sekali gitu. Mun imam sekali makmum teu kabagean. Sah salatnya mah gitu ya. Tuh, insyaallah bisa ya. Perbaikan terus menerus. Oh, saya mau udah baik, sombong tuh iblis itu. Yang ketiga, ketika kita ingin mencari husnul khotimah, tahapan ketiga adalah berdoa kepada Allah ingin mendapatkan husnul khotimah. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf ayat 101. Ini berdoa, tuh doanya juga ada. Di sana di ujung ayatnya ada doa yang beliau contohkan, tawafani musliman walahikni bisolihin. Ya Allah, wafatkanlah aku musliman dalam keadaan Islam, wa alhikni, dan ingin digabungkan, ingin dikumpulkan beserta orang-orang yang soleh di kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan ini pun kita lagi diarahkan oleh Allah berkumpul dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan kumpulnya ini sampai ujung usia kita. Maka doa juga tuh. Kalau doanya belum hafal, ya tinggal lihat di dalam ayatnya tadi. Pendek dah ya. Tawafani musliman wa alhikni bisolihin. Hafal kan langsung? Hafal sekarang mah, tapi bubar sopohode gitu. Jadi ikhtiarnya ada, tadi dengan istiqomah, kemudian juga dengan terus-menerus perbaikan hubungan kepada Allahnya dengan berdoa. Usahanya pun lahir dan batin, lahirnya ada, usahanya, batinnya pun ada. Ini dalam rangka ikhtiar kita dan usaha kita. Ya, doa dan usaha kita jalankan. Mudah-mudahan dengan doa dan jalankan, Allah memberikan tuh benar-benar di ujung kita dalam kebaikan. Nggak perlulah Bapak risau dengan masa lalu Bapak. Dan kita nggak perlu bingung masa yang akan datang, karena tadi janji Allah, masa yang lalu Allah akan ampuni, masa yang akan depan nggak perlu bersedih. Langkah-langkah ingin mendapatkan husnul khotimah, selain istiqomah, tadi yang keduanya perbaikan diri lahir dan batin, yang ketiganya berdoa, yang keempatnya selalu zikir mengingat Allah. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah jelaskan, fadzkuruni azkurkum. Maka ingatlah kepadaku, aku akan mengingat kalian. Ingatlah kepada Allah, Allah akan mengingat kita.
Coba kalau kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatnya bukan ingat gambaran makhluk. Dah Allah mah dengan makhluk beda. Artinya apa? Kebaikan yang akan kita dapat. Waskuruli wala takfurun, dan bersyukur kepadaku dan jangan kufur. Ingat terus menerus. Bahkan insya Allah ingatnya kita pun sampai menjelang napas kita terakhir itu akan ingat. Sementara kalau sampai terakhir kita ingat kepada Allah, bahkan sampai mengucapkan kalimat tauhid, itu dari beberapa hadis kan, riwayat Muslim ada, riwayat Imam Abu Daud ada, kemudian riwayat Imam Hakim pun ada. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah daholal jannah. Hari sehari-harinya ngomongnya mah gogog atau jauh di ujungnya akan mendapatkan la ilaha illallah. Berarti yang sehari-harinya pun dia membiasakan mengucapkan la ilaha illallah gitu ya. Maka coba beres sholat gitu ya, ucapkan la ilaha illallah supaya terbiasa terus menerus, ingat terus menerus. Dan kembali lagi sebagaimana tadi uraian yang di awal, akhiru kalamihi la ilaha illallah yang sepaket juga, bukan lisannya saja. Makanya harus ada waktu yang sebelumnya, keyakinan dan amalnya ada. Bukan dengan ingat kepada Allah. Soalnya tuh di akhir kehidupan kita tuh iblis tuh memaksimalkan usahanya supaya kita celaka. Mungkin sering kita nonton juga yang meninggal dunia kan. Kalau dia amalnya nggak baik dan Allah arahkan kepada memang tidak baik, kita nuntun pun coba di telinganya. Saya pernah dulu kejadian dulu ya, usia masih berapa, dokter masih ingat 20-an itu, pernah nuntun ke telinganya ngucapin dari kalimat yang panjangnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, panjang mungkin repot, diperpendek la ilaha illallah sampai yang paling pendek Allah. Tapi keluar dari lisannya apa? Saya yang ngomong di telinganya, sementara di luar ada yang ngobrol ya, lagi banyak orang. Ada yang ngomong agak keras, telur busuk. Apa yang diucapkan oleh orang yang sakaratul maut bukan kalimat la ilaha yang di telinganya, malah dia ngomong telur busuk sampai sebetulnya. Jadi yang di luar yang jauh diikuti, yang di pinggir telinganya enggak. Alhamdulillah kan. Jadi nggak mudah ingin di akhir kehidupan la ilaha illallah, nggak mudah. Angkanya cina banyak yang nonton. Dari sekarang. Karena setiap bahasa mengucapkan itu ya sepaket keyakinan dan perbuatan. Maka kita dilatih terus menerus sehingga benar-benar di ujung kehidupan kita mengingat kepada Allah. Jangan diingat selain Allah. Dituntun mengingat Allah pun nggak akan ingat malah selain Allah. Udah jauh ucapan Allah ke telur busuk. Jauh banget kan? Dan juga jaraknya pun yang ngucapin dari lapan asyhadu alla ilaha illallah sampai la ilaha sampai Allah saja itu dekat, sementara yang ngomong telur busuk mah jauh, tapi lisannya malah mengucapkan telur busuk. Alhamdulillah tuh ya, gambaran lisan teh. Ternyata emang kehidupan teh apa? Judi, orang lain Jumatan, ini boro-boro Jumatan. Nah, mabok gitu ya. Kalau udah keluarga, itu pelajaran bagi kita. Untuk uraiannya saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita mengamalkan semua. Ini pun dalam rangka saya usi nafsi ya, menasihati diri sendiri, wa iyyakum, dan untuk kita semua. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa ya. Doa, langsung aja doa ya.